Shalom adik-adik. Apa kabar Kak? Oh baik-baik Kak Abi. Kak Abi gimana? Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik gimana adik-adik? Luar biasa pastinya. Oh bukan luar angkasa ya? Oh, bukan dong. Itu kan di bumi, di langit Kak. Oke adik-adik. Sebentar lagi kita akan mulai kebaktian adik-adik. Mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Ya lipat tangan, Lipat tangan. tutup mata. Tuhan terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Kau hadir di sini. Amen. Kau juga hadir di rumah adik-adik ya Tuhan. Amin ya Bapak. Urapi kami ya Tuhan yang akan melayani pujian. Urapi ya Tuhan juga adik-adik yang melihat online ini ya Tuhan. Kau juga urapi ya Tuhan supaya mendapat berkat dan merasa bahagia, sukacita ya Tuhan. Haleluya. Karena Engkau ada hadir di tengah mereka ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau pimpin kebaktian awal hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak, kita itu laskar Kristusnya Tuhan Kak. Oh iya ya. Iya ya adik-adik. Kita Iya, itu laskar Tangga. Kristusnya Oh iya ya. Tuhan Yesus. Amin. Ayo Kak Kevin. Ayo, adik-adik bangkit berdiri dulu. Semangat ya. Olahraga pagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Apa? Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak Dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Amin adik-adik. Capek adik-adik, tadi adik-adik enggak disuruh berdiri Kak. Iya, Tapi adik-adik berdiri enggak tadi ya? berdiri kayaknya Kak. Berdiri ya, pinter adik-adik. Karena biasanya kita kalau pujian ini di gereja kan berdiri ya Kak ya. Semangat. Terus Kalau gimana? yang satu ini lagunya itu kita apa Kak? pahlawan. Apa itu? Pahlawan perjuangan. Apa gimana? Pahlawan perjuangan itu kan tahun 45. Oh iya. Iya Kak Abi, sekarang ini kita ini pahlawan kecil. Tapi anaknya Tuhan. Oh iyalah anaknya Tuhan, juga anaknya Mama loh. Iya. Mari kita memuji Tuhan. Aku pahlawan kecil. Tepuk tangannya mana dulu adik-adik. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita.
Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ada. Kabi, kenapa Kabi? Karena Yesus di Pihak kita. pihak kita, adik-adik. Seneng ya adik-adik ya. Kalau Yesus itu ada di pihak kita, siapa yang senang? Saya juga. Jadi Abi. tidak ada lawan kita kayak musuh iblis gitu ya Amin. Kak ya. Iya adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita sudah pujian, udah olahraga, semangat. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Mari Masuk. Adik-adik juga boleh berdiri atau mau duduk adik-adik ya. Terserah adik-adik ya. Kalau capek boleh duduk adik-adik. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan sorga. Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini Tuhan, adik-adikmu ini sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi adik-adikmu ini yang ada di rumah mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kau berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman, menjadi berkat atas mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan studi mereka, kehidupannya mereka, dan Kau berkati Tuhan kedua orang tuanya ya Bapa. Ya Bapa, Kau berkati dalam apapun yang adik-adik kerjakan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah memuji Tuhan.
yang akan membawa firman-Mu ya Bapa. Juga Kau berkati tim musik ya Tuhan yang sudah melayani-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Kau berkati berkat doa-Mu ini ya Bapa. Biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi sudah mendengar video, melihat video tentang apa adik-adik? Daud melawan Goliat. Wah, Kak, saya sudah hafal cerita itu, Kak. Oh iya, adik-adik pintar-pintar, good semuanya. Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu besar ya adik-adik ya, tinggi sekali. Tadi kan sudah dilihat ya di videonya ya, tingginya seberapa itu. Sedangkan Daud kecil sekali. Nah adik-adik, hari ini itu KIV mau bercerita tentang pahlawan kecil. Loh Kak, ada tak Kak pahlawan kecil itu Kak? Ada. Karena kenapa kok disebut kecil? Karena masih kecil. Ya kalian kan masih kecil-kecil kan? Nah Daud waktu itu juga masih kecil adik-adik. Nah, tapi Daud gagah berani ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau bahas pahlawan dulu. Pahlawan itu apa ya Kak? Pahlawan itu adalah orang yang berjasa dalam memperjuangkan sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Sesuatunya bisa memperjuangkan kemerdekaan ya, untuk bisa merdeka, yaitu dengan berperang seperti zaman dahulu nenek moyang kita, berperang melawan penjajahan, melawan Belanda, melawan Jepang, supaya apa? Bebas dari apa? Bebas dari belenggu ya. Kalau mereka itu
menjajah kita, adik-adik, kita itu dijadikan budak, harus nurut, harus memberikan hasil jeripayah kita kepada mereka. Kita nggak bisa begini, nggak bisa begitu, banyak aturannya adik-adik. Makanya kita tidak mau dijajah. Untuk itulah mereka para bangsa Indonesia berjuang akhirnya menang dan merdeka. Nah, ya. Tapi hari ini gak bercerita tentang soal merdeka, kan sekarang bukan Agustus ya. Tetapi kita bisa melihat tentang Daud seorang pahlawan. Ya. Nah, adik-adik juga seorang pahlawan loh. Nanti ya kita bahas pahlawan apa ya? Oh, kita nanti lihat ya. Nah, adik-adik ada macam-macam pahlawan. Ya, pahlawan itu siapa saja? Masih ingat enggak kalian ini yang kakak-kakak yang sudah besar nih, pahlawan apa? Pahlawan Pangeran Diponegoro, Kak. Iya, betul. Apalagi Cut Nyak-Din, Kak. Iya, betul. Apalagi pahlawan siapa lagi ya? Bung Tomo, Kak. Iya, betul. Ya. Soekarno, iya, betul. Apalagi Ki Hajar Dewantara. Ya. R.A. Kartini. Ya, loh, kok R.A. Kartini, Kak? Memangnya R.A. Kartini berperang? Adik-adik, itu nanti kita bahas ya. Pahlawan itu ada macam-macam, adik-adik tadi. Makanya tadi definisi pahlawan tadi apa? Orang yang berjasa dalam memperjuangkan sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Nah, kalau misalnya Ki Hajar Dewantara, nah itu pahlawan pendidikan. Siapa yang tahu Ki Hajar Dewantara pahlawan pendidikan? Nah, ya. Saya Kak tahu Kak, pinter. Terus R.A. Kartini, pahlawan apa? Emansipasi wanita. Oh, emansipasi wanita Kak, iya. Jadi zaman dahulu kala itu adik-adik, wanita itu enggak sama dengan pria. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Nah nanti ya belajar di sekolahnya saja ya. Sekarang kita lanjut pahlawan kecil. Nah terus pahlawan kebenaran. Oh, ada ya pahlawan kebenaran? Ada adik-adik. Pahlawan kebenaran itu apa? Nah, misalnya ya di sekolah teman kalian ini dituduh mencuri. Nah, padahal kalian tahu kalau teman kalian itu baik ya, tidak suka mencuri. Tapi dia dituduh mencuri adik-adik. Nah, kemudian kalian apa? Kalian membelanya dengan cara apa adik-adik ya? Membelanya dengan cara menunjukkan bukti-bukti. Wah, kalau teman saya ini loh gak salah. Teman saya ini loh baik, bukan pencuri. Nah, seperti itu. Nah, tindakan kalian itu adik-adik itu dinamakan pahlawan kebenaran. Nah, terus pahlawan pendidikan, guru. Guru itu juga pahlawan pendidikan ya, untuk memberantas kebodohan. Nah, adik-adik ya. Nah, terus sekarang ya, ciri-ciri pahlawan itu apa aja, Kak? Ciri-cirinya pahlawan itu adalah satu, pemberani. Pemberani seperti Daud ya. Yuk kita baca kitabnya. Yuk, 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 16. Yuk, ayatnya, Kak. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menekam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berlari menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud luar biasa, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Adik-adik ya, itu kepahlawanannya Daud. Dia tidak takut loh sama si singa, sama beruang, enggak takut dia. Hebat sekali ya Daud ya. Baik singa, dia berkata kepada Raja Saul ya, baik singa ataupun beruang telah kuhajar. Luar biasa kepahlawanannya Daud. Nah, kemudian kenapa ya? Kenapa Daud kok begitu berani ya? Daud itu masih kecil loh, ya adik-adik ya. Nah adik-adik kalau kita lihat dari kisah tadi, adik-adik coba berpikir ya. Tadi Daud itu melawan Goliat dengan apa? Batu.
Tuh, adik-adik, siapa di sini yang pinter? Pinter melempar. Nah, kalau kita lempar, set, langsung kena. Nah, itu Daud itu lemparnya langsung kena. Nah, padahal adik-adik bisa saja loh, Daud itu melemparnya, terus meleset, enggak kena. Dilempar lagi enggak kena. Tetapi Daud melempar dengan apa? Nah, diumban ya, umbannya itu diputar-putar gini langsung gitu ya adik-adik ya. Langsung menancap. Nah adik-adik kita loh ya kalau kita melempar sesuatu ya pasti mental. Nggak mungkin sampai batunya itu nancep itu masuk dalam gini. Gini, nggak bisa keluar sudah. Nah kok biasanya kita melemparkan langsung gini tuh balik lagi batunya jatuh ya. Ini enggak adik-adik, batu ini menancap. Nah, itu mengakibatkan Goliat jadi mati, tumbang langsung ya adik-adik ya. Nah kenapa kok bisa seperti itu adik-adik? Karena pertolongan dari Tuhan. Daud mendapat kekuatan dari Tuhan adik-adik ya. Kalau dilihat dari kisah-kisah sebelumnya adik-adik, Tuhan ini sangat dekat sekali dengan Daud. Daud ini selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan menyanyi, memuji Tuhan juga menyanyi ya adik-adik ya. Tapi tepatnya Daud ini memuji Tuhannya itu begini adik-adik. Wah Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Ya kayak seperti ini loh adik-adik ya. Contohnya ya misalnya begini. Ada teman kamu nih ya. Atau adik kamu, pinter membaca atau pinter berhitung dengan cepat. Nah, adikku loh pinter. Nah, itu namanya memuji adiknya. Ya, tulisanmu bagus sekali. Itu namanya memuji. Kamu pinter loh berenangnya. Nah, itu juga memuji. Ya, seperti itu adik-adik ya. Daud suka memuji Tuhan. Nah, karena kita memuji itu harus apa dulu? Kenal dulu sama orangnya. Kalau kita kenal dengan orang itu, kita bisa memuji. Memuji apa? Kelebihan dari orang itu. Adik-adik, Daud suka memuji Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Jika kita anak-anak yang taat, dekat dengan Tuhan, menurut sama orang tua, kita akan selalu disertai Tuhan. Kak, Tuhan pasti enggak mau menyertai saya kak. Loh kenapa? Saya loh bandel. Kalau mama suruh itu saya banyak alasannya. Terus saya itu suka marahin mama juga. Suka bentak-bentak mama. Adik-adik boleh enggak? Boleh, makanya kak. Tuhan tuh enggak mungkin menyertai saya. Loh, tunggu ya adik-adik ya. Kalau adik-adik tahu itu salah dan tidak boleh dilakukan, nah adik-adik harus segera bertobat. Bertobat itu apa ya kak ya? Bertobat itu kembali ke jalan yang benar ya. Dan berjanji tidak mau melakukannya. Jadi adik-adik mulai hari ini, saat ini harus berjanji. Aku tidak akan marah-marah lagi sama mama. Aku tidak ngeyelan lagi sama mama. Aku tidak teriak-teriak lagi sama mama. Ya adik-adik ya. Nah terus berjanji dan tidak melakukannya lagi. Ya adik-adik ya. Nah kemudian nanti kalau adik-adik ingin disertai Tuhan, adik-adik harus taat kepada orang tua, harus menurut kepada orang tua, ya, harus mendekatkan diri kepada Tuhan, harus apalagi banyak berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Ivi mau tanya di sini, siapa di sini yang pemberani? Wah, saya Kak. Wah, saya Kak, saya. Terus berarti enggak ada yang takut ya, berarti ya. Rasanya saya deh Kak takut. Loh, takut apa kamu? Takut gelap. Takut gelap. Loh, takut gelap adik-adik. Jadi kalau mau pipis minta dianterin mama. Siapa di sini ya yang suka kayak gitu? Ayo angkat tangan ayo. Kak Ivi lihat loh. Enggak apa-apa tapi ya. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus melihat. Ya, walaupun enggak angkat tangan Tuhan Yesus juga melihat. Nah, ya adik-adik ya. Takut. Loh, masa takut sama gelap adik-adik? Kan nanti kalah sama Daud ya. Daud aja berani melawan singa, melawan beruang. Masa adik-adik takut sama gelap? Ya adik-adik ya.
Nah, nanti kalau takut sama gelap adik-adik kalian begini ya. Aku tidak akan takut sama gelap. Daud saja berani melawan singa dan beruang. Masa kan aku takut sama gelap? Aku kan anak Tuhan. Daud saja disertai Tuhan bisa melawan Goliat. Masa Tuhan tidak menyertai saya di dalam kegelapan? Nah, begitu ya adik-adik ya. Atau adik-adik yang balita-balita ini, adik-adik yang balita. Kalau lampunya mati langsung nangis. Wah, mama. Ya adik-adik ya. Mama takut. Nah adik-adik mulai saat ini kalau lampu mati diam saja, nggak usah takut. Ya adik-adik ya. Tapi apa adik-adik? Berdoa. Nanti kalau kalian menangis mama tambah bingung. Mama sudah bingung mau menyalakan lilin ya atau mencari penerangan ya. Tapi kalian nangis duluan, bingung mama ini ya adik-adik ya. Jadi mulai hari ini kalau lampu mati tidak boleh nangis dan teriak-teriak ya. Nah, siapa yang suka teriak-teriak atau nangis-nangis? Ada. Oh, gak ada, pintar-pintar. Jempol-jempol semua ya. Mulai hari ini semuanya jempol-jempol. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang takut gelap. Pintar semuanya. Karena apa? Tuhan Yesus beserta. Ya, ada. Terus sudah itu ciri-cirinya setelah ciri-ciri pahlawan itu berani, apalagi itu adik-adik, memiliki jiwa penolong. Nah, memiliki jiwa penolong atau antusias. Saya pasti mau, saya bisa, saya pasti menolong kamu. Nah, kayak gitu ya adik-adik ya. Ketika Daud mendengar barisan Israel dicemooh, dia langsung berinisiatif untuk maju. Oh, saya akan melawan si Daud itu. Kenapa adik-adik? Dia begitu berani, dia begitu antusias, pasti bisa melawan si Goliat itu. Karena di dalamnya ada Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah, adik-adik di sini adik-adik bertindak melawan Goliat untuk menjadi pahlawan kecil. Ya, kita harus suka menolong. Nah, adik-adik di sini siapa yang suka menolong mama dan papanya? Yo, Din, ambilin mama kain pel di dapur ya. Nah, mungkin ada yang tumpah. Kakak aja loh, Ma. Aku lagi belajar loh. Alasannya adik-adik ya. Karena sebetulnya takut apa? Takut gelap. Kalau ke dapur itu lorongnya panjang, enggak ada siapa-siapa, takut. Nah, adik-adik ya. Mulai saat ini tidak boleh. Kita harus tolong mama. Kalau disuruh mama harus mau. Kalau disuruh papa juga harus mau. Ya adik-adik ya. Nah, di dalam rumah kita juga bisa jadi pahlawan ya adik-adik ya. Kita bisa membantu mama, bisa membantu papa. Juga adik-adik di dalam sekolah kita saat ini kan sekolahnya selalu daring ya, online ya adik-adik ya. Mulai sekarang kita nggak boleh merepotkan orang tua, merepotkan mama dan papa. Biar kalau pagi mama biar fokus masak. Nah, kalau mau daring online di petak sendiri sendiri ya adik-adik ya. Zoom-nya. Nah, kemudian semuanya dikerjakan sendiri. Nah, kalau nggak bisa jangan sendiri, sedikit-sedikit, Ma nggak bisa, Ma ini gimana? Nah, adik-adik itu menyusahkan mama atau enggak? Menyusahkan mama, ya adik-adik ya. Kak, nggak bisa Kak. Nah, kakaknya juga harus belajar juga, ya. Nah, adik-adik, jadi kita harus apa? Mandiri, harus belajar sendiri ya adik-adik ya. Kita cari dulu di buku-bukunya. Kemudian kita cari mungkin di Google, ya bisa ya adik-adik ya. Kalau mentok nggak bisa, baru tanya mama sama papa atau kakak ya. Begitu ya adik-adik ya. Nah jadi kalau kita melakukannya sendiri tanpa pertolongan mama dan papa, kita bisa loh menjadi pahlawan kecil. Nah itu disebut juga pahlawan kecil adik-adik ya. Nah adik-adik yuk sekarang kakak mau mendoakan bagi adik-adik tadi yang masih takut takut pada gelap, takut pada hantu. Siapa yang takut pada hantu? Kalau gelap ada hantunya Kak. Siapa yang bilang kalau gelap ada hantunya? Ya adik-adik ya, itu karena kamu takut sendiri. Nah adik-adik ya, mulai sekarang harus berani. Kalau takut bilang gini, aku pahlawan kecil
Yesus Panglimaku. Nah, tadi kan sudah nyanyi seperti itu ya. Terus kalau masih takut Kak, berdoa. Minta Tuhan supaya tidak takut lagi. Ya, terus tadi ada yang masih suka Tuhan tidak mau menyertai kita Kak. Karena saya suka marah-marah, suka tidak nurut sama mama sama papa. Nah mulai sekarang nanti kakak doakan. Yuk sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang indah pada hari ini. Tuhan, kami mau selalu menjadi anak-Mu yang baik. Selalu dengar-dengaran, selalu taat kepada orang tua, juga selalu taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin Kau selalu menyertai hidup kami seperti Engkau menyertai Daud. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, jika kami suka sekali marah-marah kepada mama, suka ngeyel, Tuhan ampuni kami supaya kami tidak melakukannya lagi. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh menjadi anak yang baik bagi mama dan papa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.